Kajian Islam. Berbeda dengan fikihnya kaum muslimin. Dalam agama kita, hari raya itu yang menentukan siapa? Allah. Idul Fitri dan Idul Adha. Tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Sehingga kalau kita ditanya, 1 Syawal itu kamu memperingati apa? Ada peristiwa besar apa di 1 Syawal? Apakah penaklukan kota Mekah? Ataukah Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, diangkat jadi Nabi? Atau kelahiran beliau? Atau beliau menang perang Badar? Atau menang perang Uhud? Atau peristiwa apa? Jawabannya nggak ada semua. Meleset semuanya. Sehingga 1 Syawal itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa apapun dalam sejarah Islam. Loh, kok bisa dijadikan hari raya? Karena Allah yang nunjuk. Dan kita sami'na wa ata'na. 10 Dzulhijjah. Ibu-ibu nanti bisa cari di buku Sirah Nabawi. Di zaman Nabi SAW, 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan peristiwa besar apa? Kita nggak jumpa. Apakah menang perang ini, menang perang itu, atau beliau diangkat jadi Nabi atau apa? Kita meleset semuanya ini. Karena memang yang namanya hari raya dalam agama kita, itu tidak ditetapkan berdasarkan peristiwa tertentu. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, kaum muslimin itu tiru-tiru gayanya Yahudi dalam menetapkan hari besar. Paham di sini ya? Sehingga ini tanggal merah hari besar. Kenapa? Isra Mi'raj. Ini tanggal merah hari besar. Kenapa? Lahirnya Nabi SAW. Padahal dalam agama kita tidak diajarkan untuk napak tilas hari besar atau napak tilas peristiwa sejarah dengan merayakan hari peristiwa itu. Misalnya hari kelahiran beliau atau hari Isra Mi'raj beliau. Baik, dari sini kita bisa memahami kenapa Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, tidak pernah merayakan Maulid, tidak pernah merayakan kemenangan Fathu Mekah, Perang Badar, atau Perang Ahzab, atau perang-perang yang lainnya. Nggak ada kan ya? Apa misalnya hari mengenang Perang Badar, itu tidak ada. Tidak ada semuanya. Karena hari besar kita tidak didasari latar belakang sejarah. Begitu ya. Makanya kenapa kita diajarkan seperti itu? Hari besar Allah yang nunjuk. Baik ada peristiwa di belakangnya maupun tidak ada peristiwa di belakangnya. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah itu tidak ada kaitannya dengan latar belakang peristiwa sejarah yang ada di masa Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun amalan yang tersisa yang bisa mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga semua yang dibutuhkan manusia yang bisa mendekatkan ke surga dan bisa menjauhkan dari neraka, Nabi SAW telah menjelaskannya. Cuman ada yang mau mempelajari dan ada yang tidak mau mempelajari. Sebagai hamba Allah yang sadar karena kita buta akhirat, maka kita akan berusaha agar bisa semakin sukses di akhirat. Maka dari situlah kita perlu banyak belajar. Ibaratnya begini, orang yang di surga paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Beliau paling tinggi. Berarti orang yang mengikuti beliau paling sempurna, nanti derajat surganya akan lebih dekat dengan beliau. Itulah makna ulama adalah ahli warisnya para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena para nabi meninggalkan ilmu. Wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak meninggalkan warisan harta, dinar maupun dirham. Tapi mereka wa innama warrasul ilma. Tapi mereka meninggalkan warisan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Berarti siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil jatah warisan paling banyak. Siapakah orang yang paling banyak jatah warisannya kalau di keluarga kita? Jawabannya adalah anggota keluarga yang paling dekat dengan mayit. Begitu ya.
anak laki-laki, anak perempuan, kemudian siapa lagi? Istri, orang tua atau suami, orang tua, ibu atau bapak, orang-orang yang berada di dekat mayit. Itu menunjukkan bahasanya semakin banyak orang mengambil warisan Nabi SAW, dia punya kedudukan semakin dekat dengan Nabi SAW. Karena dia banyak tahu gimana jalan untuk menuju surga. Sehingga semakin banyak dia ketahui, semakin dekat dengan posisi Rasulullah SAW. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak mengambil warisan Nabi SAW. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu beralih ke Romawi 7, ya, pembagian ilmu fikih. Kita akan mengenal sistematika pembahasan dalam ilmu fikih. Ada 4 pokok bahasan dalam ilmu fikih. Kitab fikih yang paling tebal sekarang kitab apa, Pak? Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau ulama Mesir dan sudah meninggal rahimahullah. Itu lebih dari 20 jilid. Kemudian An-Nawawi juga punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, lebih dari 20 jilid. Ibnu Qudamah punya kitab Al-Mughni, lebih dari 12 jilid. Jadi tebalnya sangat banyak. Kitab yang berjilid-jilid itu, yang kita belum pernah lihat judulnya ya. Sudah pernah lihat judulnya? Belum. Lihat bukunya belum pernah ya. Di Tanah Abang nggak ada masalahnya ya. Kitab fikih yang demikian tebal itu ternyata cuma membahas 4 hal. 4 hal itu apa saja? 1, fikih ibadah. Di buku ada ya, halaman Romawi 7. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah itu membahas berapa ini? 5 utama pokok bahasan dan beberapa tambahannya. Saya sebutkan ya. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Ditambah. Tambahannya adalah kurban akikoh, sumpah nadar, dan masalah jihad. Berarti ada 8. Yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah membahas transaksi antar sama manusia. Baik yang sifatnya sosial maupun yang komersil. Ada jual beli, ada sewa menyewa. Aturan ketika orang bekerja sama dengan yang lain, musyarakah, mudharabah, itu dibahas di fikih ini. Yang ketiga, fikih keluarga atau fikih usroh. Membahas tentang bagaimana membangun keluarga dari sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Baik bubar secara resmi maupun tidak resmi. Ada nggak bubar tidak resmi? Contohnya? Kematian. Kematian itu direncanakan nggak? Tidak. Sehingga dia masuk dalam kategori pembubaran keluarga, tapi tidak resmi. Baik, kalau ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, berapa lama dia masih diwajibkan untuk mempertahankan ikatan suami istri? 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia hamil sampai melahirkan. Di masa 4 bulan 10 hari, ikatan suami istri terjaga. Lebih dari itu, dia sudah bebas. Boleh nikah dengan lelaki yang lain, tapi kalau masih bertahan sampai mati, maka nanti akan dikumpulkan bersama suaminya. Dan berikut konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ada warisan, ada apalagi wasiat, dan aneka pembagian harta disebabkan karena bubar keluarga. Yang keempat adalah fiqhul qada' wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Nah, fikih ini nanti kita akan bahas tentang ada hukuman had, ada hukuman takzir, potong tangan, rajam, dan seterusnya. Makanya kalau ada orang yang menggambarkan Islam, oh Islam itu potong tangan, rajam, cambuk, kisos, itu baru secuil dikit dari pembahasan bab fikih. Sangat tidak mewakili Islam yang lain. Tayyib. Kemarin ada sebagian teman saya mengatakan,
orang-orang kafir itu paling takut dengan istilah syariah. Loh, kenapa kok takut? Ya karena dikesankan syariah itu ya yang menakutkan tadi, potong tangan, ada rajam, ada cambuk. Padahal di Amerika sendiri ada orang yang dihukum mati dengan cara pakai kursi listrik. Wah, itu lebih menyakitkan ya. Baik. Selanjutnya silakan Bapak Ibu buka halaman daftar isi. Ada beberapa poin yang saya bahas di sini, ada 11 ya. 11. Nanti insya Allah saya akan bahas dari mulai antara ibadah dan muamalah. Kita ambilkan bagian penting saja. Kemudian jika waktunya masih cukup, kita akan bahas tentang mengenal harta haram. Baik, kita bahas dulu halaman yang pertama ya. Halaman 1 dari buku ini, antara ibadah dan muamalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyinggung pembahasan ini di bagian awal karena ingin meluruskan pemahaman sebagian orang yang salah dalam menaruh kaidah. Seperti yang sering kita dengar ya. Ada orang yang begitu kreatif dalam melakukan ibadah. Hampir tiap bulan itu ada cara dzikir dan doa yang baru. Yang nggak pernah ada ajarannya. Makanya saya sebut kreatif. Baik. Yang jadi masalah begini. Ketika orang ini diluruskan. Praktek Anda itu tidak sesuai sunnah, nggak ada ajarannya. Lagi-lagi yang dia sampaikan apa? Mana dalil yang melarang. Kan begitu ya? Selalu ini saja yang disampaikan. Oh, mana yang melarang mana? Kan ini nggak ada larangan. Sehingga selalu jawabannya adalah mana dalil yang melarang. Sampai itu dijadikan satu buku khusus. Buku itu berjudul Mana Dalilnya. Itu berisi tentang penjelasan untuk membela ritual-ritual yang tidak ada ajaran sunnahnya. Ya, ada praktek dzikir sambil goyang kepala, ya. Ada praktek dzikir sambil lompat-lompat. Ada dzikir pakai terbang, ya. Tahu terbang? Apa di sini bahasanya? Ya, pakai terbanan ya. Pakai rebana yang ada gemerincingnya. Dan aneka alat musik yang lain. Ada dzikir pakai elektron. Ya. Ada yang pakai drum. Lalu kemudian dibela. Oh, ini kan kembali kepada niatnya baik dan tidak ada dalil yang melarang. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aktivitas manusia di dunia ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama aktivitas ibadah, yang kedua aktivitas muamalah. Saya dahulukan aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah adalah aktivitas yang mengatur hubungan antara kita, antara manusia dengan Rabb-nya, dengan Allah Ta'ala. Seperti sholat, puasa, zakat, berzikir, dan seterusnya. Lalu kembali kepada masalah tujuan. Apa sih tujuan orang itu beribadah? Sering orang mengatakan, ya ini untuk bekal besok di akhirat. Bekalnya untuk apa? Biar nanti saya bisa masuk surga. Atau dengan bahasa yang lain, orang itu mau beribadah itu karena latar belakang apa? Dia yakin besok ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga orang yang taat, dan Allah akan menghukum di neraka orang yang maksiat. Karena itulah dia punya, atau dia mau untuk beribadah. Padahal ibadah itu kan secara naluri manusia itu tidak suka. Ya. Orang harus bangun sebelum subuh atau bangun ketika adzan subuh. Padahal tidur itu nyenyak-nyenyaknya ya pas di titik itu. Ya. Orang harus berpuasa, harus umroh, haji, mengeluarkan harta untuk zakat atau infak dan seterusnya. Secara naluri manusia mereka nggak suka untuk melakukannya. Tapi kenapa orang mau? Jawabannya adalah karena dia yakin akan ada surga dan neraka. Sehingga kalau kita bahasakan dengan kalimat yang lain, kenapa kita mau beribadah? Karena kita ingin berbahagia di akhirat. Begitu ya? Karena kita ingin berbahagia di akhirat.
Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah orang yang tahu akhirat? Gak ada. Lalu bagaimana cara berbahagia di akhirat wong kita nggak tahu akhirat? Ya nggak ngerti lagi, lebih nggak ngerti. Misalnya ya, ibu-ibu dikasih gambaran. Di negeri seberang ada sebuah kota yang sangat bagus. Tapi gambarnya cuma gitu saja. Tapi ibu buta, di kota itu seperti apa, bagaimana cara menuju ke sana, dan kalau saya mau tinggal di sana untuk mengembangkan bisnis gimana? Ya, jangankan pengen mengembangkan bisnis, suasana kota saja nggak ngerti. Maka kita buta akhirat dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Siapa? Para nabi. Sehingga fungsi para nabi itu adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan logika. Orang misalnya, saya mau melakukan penelitian tentang keberadaan akhirat dengan pendekatan sains. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena nggak bisa dijangkau oleh indera maupun logika manusia. Maka Allah utus para nabi untuk menjelaskan tentang seperti apakah akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat ini. Sehingga dengan alasan apapun, ketika ada orang berkreasi dalam masalah ibadah, itu nggak diterima. Logikanya di mana? Padahal tujuan ibadah kan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sementara kamu tidak akan bisa mendapatkan itu kalau nggak mengikuti orang yang paham. Makanya para ulama membuat kaidah, hukum asal ibadah adalah tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengajarkannya. Kalau orang boleh berkreasi dalam masalah ibadah, nggak butuh nabi. Nggak butuh nabi. Misalnya Allah serahkan kepada manusia. Wahai umat manusia, perbanyaklah ibadah kepadaku, terserah kalian. Ya. Terserah kalian. Oh, gak karuan nanti jadinya. Ini 10 orang nanti beribadah seperti ini. Nanti 7 orang beribadah dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan naluri mereka. Karena nggak ada nabi. Tapi ketika ada nabi, nabi ini menjelaskan. Besok itu ada kayak gini loh di akhirat. Di sana ada bidadari, di sana ada sungai, di sana ada bisa melihat wajah Allah. Dan aneka hal-hal gaib yang tidak pernah terbayang dalam pikiran manusia. Lalu beliau juga menjelaskan, terus gimana caranya biar bisa bahagia di sana? Kamu lakukan ini, tinggalkan yang ini, tinggalkan yang ini. Karena itulah berangkat dari sini para ulama membuat kaidah tadi, bahwa manusia tidak akan bisa berbahagia di akhirat kecuali dengan mengikuti sang nabi. Berbeda dengan aktivitas jenis yang kedua, yaitu aktivitas non-ibadah. Seperti muamalah, jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis, dan seterusnya. Kalau aktivitas non-ibadah, orang bisa nggak mengukur? Bisa. Misalnya begini, saya mau tanya, ibu-ibu ketika jual beli bisa nggak mengukur keuntungan? Bisa atau tidak? Bisa ya. Saya kulak di Tanah Abang 5.000. Saya jual di Meruya 20.000. Biaya transport sekian. Oh berarti saya untung sekian. Orang bisa ngukur. Kalau akhirat manusia nggak bisa ngukur. Saya kalau sholat 2 rakaat nanti dapat bidadari 3. Berarti kalau sholat 6 rakaat, wah, dapat 9. Ya. Yeah. Oh, saya kalau sholat sekian rakaat, tarawih itu bisa dapat sekian. Oh, enggak bisa dibuat matematik kayak gitu. Kajian Islam.